Shalom, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Wisma KR. Sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih serta kami semua, Kau pimpin kehidupan kami hingga pagi hari Tuhan. Terima segala berkat, perlindungan, pernyataan yang sangat ajaib Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau pimpin, Kau sertai Tuhan. Kau sertai pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, baik WL, single, sound system, multimedia, maupun siapapun yang melayani Tuhan. Kau berkati sertai dan satukan kami dengan pelayanan dari-Mu Tuhan. Dan saya khususkan berdoa hamba-Mu, Pastor Gama Febriandi Tuhan, karena hikmat, biarlah urapan ke atasnya Tuhan, karena apapun yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Melalui firman-Nya kami dikuatkan, melalui firman-Nya kami diteguhkan, dan firman-Mu kami semua jadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami semua menjadi alat saksi di mana pun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online kami Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah,
Tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, sama-sama kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Sorangan haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari suarakan haleluya. Kebenaran-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup setiap kami. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan,
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat setiap kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Biar melalui pujian penyembahan kami Tuhan, Kau disenangkan ya Aba. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan sama Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata sungguh kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri
Kami rasakan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan. Terakhir katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur untuk satu kali lagi ya Tuhan, kesempatan kalau kami boleh beribadah ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, di rumah kami, di kamar kami bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar ya Tuhan sebentar kami mau mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Berkati setiap kami, jemaat-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati, kami buka telinga kami mau semakin sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Tidak terasa kalau kita sampai dengan hari ini sudah memasuki di bulan Mei di tahun 2021. Saya percaya bulan demi bulan bahkan tahun demi tahun kita masuki. Walaupun persoalan yang banyak, walaupun prosesnya mungkin belum selesai. Tapi penyertaan Tuhan juga tidak pernah selesai dalam kehidupan kita, amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita sadari Bapak Ibu, tanpa mungkin kita sadari walaupun mungkin berasanya mungkin nggak terlalu lama, berasanya sebentar atau ada yang berasa juga, wah ini udah lama banget gitu ya. Tanpa kita sadari, percaya nggak percaya udah 1 tahun lebih berlalu Bapak Ibu. Terkait dengan pandemi ini. Yang awalnya pandemi ini hanya dimulai dengan krisis kesehatan. Krisis kesehatan dari satu negara, di beberapa negara, bahkan krisis kesehatan di seluruh dunia. Bukan hanya berhenti dari krisis kesehatan ini. Tapi menjadi sebuah krisis ekonomi tanpa kita sadari. Betul Bapak Ibu? Krisis kesehatan ini tidak berhenti cuma menyerang tentang kesehatan di dunia. Tapi bahkan ekonomi global di dunia ini harus tergoncang karena adanya pandemi ini. Dan bukan hanya cuma krisis ekonomi, saya bisa katakan bahwa hari-hari ini mungkin Bapak Ibu. Bukan hanya bicara tentang krisis kesehatan dan krisis ekonomi, tapi krisis kerohanian kita juga mungkin ada dalam hari-hari ini. Ada banyak orang Kristen di tengah pandemi ini yang bertahan. Tapi gak sedikit juga orang Kristen yang di tengah pandemi ini dia menyerah. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita adalah bagian dari orang yang terus bertahan dalam proses. Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita, amin Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika krisis kerohanian itu datang mungkin setiap bulannya. Dengan persoalan, dengan proses demi proses yang ada. Pertanyaan saya Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu percaya? Dan masihkah Bapak Ibu yakin bahwa Allah kita Allah yang baik? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan yang simple, pertanyaan yang sangat mungkin bisa cepat dijawab Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini keyakinan kita masih ada bahwa Allah kita adalah Allah yang baik? Kalau bicara tentang pandemi dan bicara tentang respon setiap orang Bapak Ibu. Ada seorang psikolog dari Austria, namanya adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl ini pernah berbicara mengeluarkan satu statement terkait dengan kategori orang yang berputus asa. Apa maksud dari kata berputus asa menurut Viktor Frankl dari ilmu psikologinya Bapak Ibu? Orang yang berputus asa adalah orang yang mengalami proses atau cobaan, namun mereka tidak mengerti kenapa mereka harus melewatinya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Orang yang berputus asa adalah orang yang mengalami proses atau cobaan, namun mereka tidak mengerti kenapa mereka harus melewatinya. Saya berdoa Bapak Ibu. Mungkin kita sering dengar ya Bapak Ibu ya, di tengah pandemi ini selama 1 tahun lebih ini, kita sering dengar ada orang banyak yang berputus asa. Ketika dia mencari pekerjaan tapi dia gak temukan pekerjaan yang baru. Ketika dia berusaha tapi usahanya tidak berjalan dengan baik. Ketika dia melakukan sesuatu mungkin usahanya tidak berhasil dan segala macamnya. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, kenapa orang bisa berputus asa? Bukan karena persoalannya, bukan karena prosesnya, bukan karena cobaannya. Tapi karena apa? Karena dia tidak mengerti kenapa dia harus mengalaminya. Itu yang paling penting. Dan pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu. Oh oke Pak, kita hari ini gak mau jadi orang yang berputus asa. Karena kita mengerti. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, di tengah situasi ini. Saya percaya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah begini. Apakah pikiran kita masih cukup jernih untuk mengerti maksud Tuhan? Karena itu adalah kuncinya. Mengerti maksud Tuhan. Apakah pikiran kita hari-hari ini sudah jernih dan masih jernih untuk mengerti apa maksud Tuhan membuat pandemi ini? Apa maksud Tuhan meletakkan anak-anak Tuhan di tengah proses yang panjang ini? Itu yang paling penting. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sekali lagi jawab dalam hatimu. Apakah Bapak Ibu hari ini masih yakin dan tidak hilang keyakinanmu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang baik? Saya berdoa jawabannya ya. Karena kita tahu Allah kita yang kita puji, kita sembah adalah Allah yang baik dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar satu firman Tuhan bicara tentang Allah penyedia. Saya berikan topik hari ini adalah Allah penyedia.
Satu topik yang mungkin sangat sederhana untuk kita pahami sama-sama. Bahwa di tengah pandemi, di tengah proses apapun yang terjadi, kita percaya Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Amin. Mari kita belajar dari satu cerita firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perikopnya bicara tentang minyak seorang janda. Saya yakin Bapak Ibu sering dengar firman Tuhan ini. Tapi kita akan kupas dari sisi yang lain. Saya akan bacakan. Bapak Ibu mungkin yang di rumah bisa ikut membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Dimanapun Bapak Ibu berada. Minyak seorang janda. Ayat pertama berkata seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat kedua berkata seperti ini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat keempat berkata seperti ini, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyakmu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya percaya ayat ini sangat familiar mungkin di telinga Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu adalah jemaat yang setia. Saya percaya Bapak Ibu, cerita ini jadi satu cerita yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Bahwa oke, benar Allah kita adalah Allah yang penyedia. Tapi hari ini kita mau kupas dari sudut pandang yang lain. Saya mau memberitahukan, mau sharing firman Tuhan, bicara tentang bagaimana 3 hal yang kita perlu ketahui bahwa Allah kita adalah Allah yang penyedia. Mungkin kita sering dengar Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu artinya adalah Allah sang penyedia. Saya percaya Bapak Ibu, poin pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah begini. Allah itu akan menjadi sosok penyedia jika ada sesuatu yang membutuhkan. Setuju gak Bapak Ibu? Ini adalah konsep logika yang sangat-sangat mudah dipahami. Allah menjadi sosok yang selalu menyediakan saat tidak tersedia. Di ayat yang pertama Bapak Ibu, kita bisa tahu dan kita bisa mengerti bahwa janda ini tidak punya apa-apa. Betul? Dikatakan dia gak punya apapun, bahkan yang dia punya itu adalah hutang. Saya percaya Bapak Ibu, ini salah satu konsep yang menurut saya alkitabiah dan logika pun sama, masuk dengan logikanya bahwa ketika Allah ingin menunjukkan sosoknya menjadi Allah yang penyedia, berarti harus ada sesuatu yang tidak tersedia. Amin. Tuhan itu akan izinkan ketidaktersediaan itu terjadi dalam kehidupan kita agar Tuhan yang menyediakan. Saya ulangi, Tuhan mengizinkan ketidaktersediaan itu dalam kehidupan kita agar Tuhan bisa menunjukkan perannya sebagai Jehovah Jireh, sebagai Allah yang menyediakan. Amin. Artinya Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau Tuhan ingin menunjukkan sosoknya sebagai Allah yang penyedia, artinya Bapak Ibu, secara langsung hari-hari ini kita butuh mengalami proses. Kita butuh merasakan ketidaktersediaan itu sehingga kita berharap, sehingga Allah punya maksud dan Allah punya momen dalam kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa kebesaran Allah kita adalah Allah yang penyedia. Ini yang menarik yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu.
Bahwa bukan artinya, oh Pak saya udah berjemaat puluhan tahun ikut Tuhan. Saya sudah lulus ikut kom 100, 200, 300. Oh Pak saya ikut kul rutin. Saya ikut doa pagi rutin. Ikut doa fajar rutin. Berarti saya nggak perlu dong Pak mengalami proses ini. Saya mau katakan sama Bapak Ibu semua bahwa sama seperti ayat yang pertama. Seorang janda ini adalah istri para nabi. Betul? Artinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi apa yang menarik? Tuhan izinkan ketidaktersediaan itu ada dalam kehidupan janda ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Jehovah Jireh. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu berkecil hati atau kita tidak perlu minder Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika kita merasa kita butuh sesuatu. Dan poin yang perlu kita pahami adalah begini. Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan Tuhan memenuhi segala kepentingan kita. Bukan Tuhan memenuhi segala keinginan kita. Tapi Tuhan itu menjadi Allah yang penyedia. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Kalau ngomongin Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saya percaya Bapak Ibu. Dia tahu dari A sampai Z. Dia tahu apa yang hari-hari ini menjadi satu kebutuhan kita walaupun kita belum minta sama Tuhan. Percuma Bapak Ibu, sebuah ilustrasi. Percuma saja saya bikin makanan dengan bahan-bahan yang terbaik. Percuma saja saya bikin dengan bumbu masak dari 5 benua. Percuma saja saya ambil mungkin daging dari New Zealand. Mungkin saya ambil rempah-rempah dari Timur Tengah. Percuma saja saya sajikan sebuah makanan yang enak. Kalau ternyata Bapak Ibu sudah kenyang dan full. Setuju gak Bapak Ibu? Karena makanan yang saya sediakan yang terbaik ini, itu tidak bisa berguna untuk Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak lapar. Karena Bapak Ibu sudah kenyang. Menurut saya pribadi Bapak Ibu, Allah kita menjadi Allah yang penyedia. Ketika apa? Ketika kita membutuhkan. Ketika kita merasa ketidaktersediaan itu ada, maka Tuhan datang untuk menjadi sosok seorang Allah yang penyedia. Sekali lagi saya mau katakan sama Bapak Ibu, tidak perlu berkecil hati. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita ada di dalam satu momen ketidaktersediaan. Mungkin Bapak Ibu sedang mencari pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu sedang mencari tambahan. Mungkin karena begitu banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Mungkin Bapak Ibu sedang mencari alternatif untuk buka usaha yang baru. Saya mau katakan, di momen itulah Allah kita, momen yang baik untuk menunjukkan sebagai Allah yang penyedia. Sebagai Jehovah Jireh. Amin Bapak Ibu. Satu kabar baik Bapak Ibu nih. Di poin yang pertama bahwa anak Tuhan itu pasti diproses sama Tuhan. Tuhan memproses anak-anak Tuhan untuk semakin naik level. Bukan untuk membuat anaknya kesusahan, tapi proses itu membuat kita semakin naik, dan semakin naik. Itulah tujuan Tuhan. Itu poin yang pertama bicara tentang Allah penyedia. Bahwa Allah akan menyediakan waktu ada momen ketidaktersediaan itu. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Saya mau masuk dalam poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua ini, poin yang menarik. Di ayat yang ketiga dikatakan Elisa meminta kepada seorang janda ini, dikatakan apa? Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah anak-anaknya. Maaf, di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Di poin yang kedua kita belajar tentang Allah penyedia. Allah itu bisa menyediakan dengan berbagai macam cara Bapak Ibu. Salah satunya, poin yang kedua yang kita mau belajari sama-sama adalah apa? Minta pertolongan. Setuju gak Bapak Ibu? Bahwa janda ini minta pertolongan. Pertama kali dia minta pertolongan ke siapa Bapak Ibu? Kepada Elisa. Yang kedua dia minta pertolongan kepada siapa? Ke tetangga-tetangganya. Ini mungkin sedikit kontroversi di dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian. Masa orang Kristen minta tolong? Saya mau katakan sama Bapak Ibu, di Alkitab itu memang menulis, orang benar tidak akan minta. Bukan orang benar tidak akan meminta tolong Bapak Ibu. Di Alkitab mencatat bahwa orang benar, anak cucu orang benar tidak akan minta.
Di Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang benar tidak akan meminta pertolongan. Itu tidak ada Bapak Ibu dalam Alkitab. Saya mau katakan ada banyak orang Kristen enggan atau tidak mau berat hati untuk minta pertolongan. Padahal dia butuh pertolongan. Ada banyak orang Kristen, mohon maaf saya harus katakan, sombong, angkuh. Karena apa? Karena dia tidak mau ditolong Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari ayat ini Bapak Ibu, pertolongan Tuhan yang nyata, peran Tuhan sebagai Jehovah Jireh di dalam perikop ini, nyata dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dalam bentuk pertolongan Elisa dan pertolongan para tetangga janda miskin ini. Betul Bapak Ibu? Kita sebagai orang Kristen, jangan sombong untuk meminta tolong. Saya mau katakan, kenapa kita bisa ada sama-sama di tempat ini? Kenapa Bapak Ibu bisa menyaksikan tayangan ini? Karena Bapak Ibu berjemaat di sebuah gereja, amin. Bapak Ibu punya komunitas yang baik. Bapak Ibu punya kul yang baik. Bapak Ibu punya pemimpin rohani yang baik. Sehingga tidak ada salahnya Bapak Ibu meminta tolong. Sama siapa? Sama komunitas yang benar. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Apa bedanya minta tolong sama minta-minta? Saya mau katakan dengan jelas. Beda jauh. Minta tolong sama minta-minta. Minta-minta itu Bapak Ibu, minta-minta itu timbul dari awalnya memang minta tolong. Tapi orang yang minta-minta itu dia sering kali minta tolong, padahal dia tidak butuh pertolongan. Dan orang yang minta-minta itu ketika dia minta tolong, dia tidak butuh pertolongan dan tidak ada yang mau menolong. Itu yang namanya minta-minta. Tolong digarisbawahi. Minta-minta itu dia sering minta tolong padahal dia tidak butuh pertolongan dan tidak ada yang mau menolong. Karena apa? Karena orang lain di luar sana pun sudah tahu bahwa dia tidak butuh pertolongan. Itu definisi dari meminta-minta. Tapi beda dengan meminta tolong. Meminta tolong itu di mana kondisi Bapak Ibu menyadari bahwa melewati persoalan ini, lewat proses ini, Bapak Ibu butuh pertolongan. Mungkin dalam bentuk doa, mungkin dalam bentuk support yang lain. Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu tidak mampu melalui ini sendiri. Makanya Tuhan desain Bapak Ibu. Ada komunitas, ada kul demi kul, ada pemimpin rohani Bapak Ibu sekalian. Di perjanjian baru bilang Bapak Ibu, cara hidup jemaat mula-mula itu seperti apa? Yaitu saling tolong menolong, saling berbagi, saling membagikan beban, saling membagikan berkat. Itulah ciri jemaat hidup mula-mula, amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, di poin yang kedua ini, saya mau bilang, kalau memang kita ada di dalam satu proses dan kita butuh pertolongan, jangan malu untuk minta tolong. Jangan malu untuk cerita sama orang-orang yang tepat. Jangan sama orang yang tidak tepat, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya teman kul, itu adalah komunitas yang tepat. Bapak Ibu punya pemimpin-pemimpin rohani dimanapun Bapak Ibu berjemaat. Bapak Ibu bisa sharingkan hal itu sama pemimpin-pemimpin rohani. Amin Bapak Ibu. Ini dari sudut pandang yang berbeda, hari ini kita mau kupas tentang perikop ini. Yang pertama, yang tadi saya ulang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa ketidaktersediaan itu wajar. Malah di momen ini adalah momen yang terbaik. Tuhan akan menjadi seorang penyedia. Dan apa? Yang kedua, minta pertolongan. Kalau ketika Bapak Ibu merasa butuh pertolongan, jangan malu untuk minta pertolongan. Amin. Poin yang ketiga adalah yang menarik Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu di sini. Di ayat-ayat ini Bapak Ibu, tadi kita tahu bahwa perempuan ini merasa tidak punya apa-apa. Padahal dia punya minyak itu Bapak Ibu. Walaupun sedikit, walaupun kecil bentuknya, walaupun tidak berharga, tapi dia tetap punya Bapak Ibu. Saya mau katakan di poin yang ketiga kita belajar sama-sama. Jangan anggap remeh apa yang kita punya Bapak Ibu. Karena apa yang kita punya mungkin kecil, tapi itu adalah benih dari sebuah ketersediaan Tuhan. Jangan pikir bahwa ketika kita, Pak saya udah gak punya apapun. Sekarang kita sama-sama berpikir Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, apa yang kita punya. Bukan cuma bicara tentang materi, tapi bisa bicara tentang kompetensi kita. Kita bisa bicara tentang skill kita. Mungkin ibu-ibu yang di rumah bilang, Pak saya udah gak punya apapun Pak. Mungkin Bapak, ibu-ibu yang di rumah bisa memasak, betul? Itu adalah sebuah benih yang bisa dipakai untuk menjadi saluran bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penyedia. Jangan pikir kita gak punya apa-apa Bapak Ibu.
Apa yang kita punya sekarang itu lebih dari cukup untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu bisa pakai segala cara. Apapun caranya, Tuhan bisa pakai. Kalau Bapak Ibu lihat cerita-cerita di Alkitab Bapak Ibu, terdengarnya mustahil. Bagaimana seorang Lazarus yang sudah mati berhari-hari bisa dibangkitkan? Bagaimana seorang Petrus bisa berjalan di atas air? Bagaimana ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang dipakai dengan cara yang tidak masuk akal? Kenapa saya mau katakan Bapak Ibu jangan anggap remeh apapun yang kita punya? Karena Tuhan bisa pakai cara yang menurut Bapak Ibu gak masuk akal. Itu bisa masuk akal di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena realita itu 100% miliknya Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, realita itu 100% miliknya Tuhan. Kalau ada banyak murid-murid yang lain yang bilang Petrus gak bisa berjalan di atas air. Ilmu fisika, ilmu sains apapun berkata bahwa Petrus gak bisa berjalan di atas air. Tapi kalau Tuhan bilang bisa, dia bisa jalan. Karena apa Bapak Ibu? Karena realita itu 100% miliknya Tuhan. Kalau ada Lazarus yang sudah mati berhari-hari, gak bisa dibangkitkan. Mungkin ada banyak orang tertawa ketika saudara perempuannya meminta itu. Mungkin ada banyak orang menertawakan karena gak masuk hukum dunia, gak masuk hukum sains, biologinya gak masuk dan segala macam. Tapi kalau Tuhan bilang bangkit, maka Lazarus bisa bangkit. Karena apa? Karena realita itu 100% miliknya Tuhan. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami persoalan demi persoalan. Mungkin ada persoalan ekonomi. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa, Pak saya udah gak bisa Pak. Saya udah gak bisa begini. Mana mungkin Pak bikin usahanya dengan uang 500.000 Pak. Pak bagaimana saya melanjutkan usaha saya Pak. Pak pekerjaan saya ini udah diambang Pak. Dan segala macam. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, jangan remehkan hal itu. Karena Tuhan bisa membuat realita yang tidak masuk akal terjadi dalam kehidupanmu. Maka di momen itulah Tuhan akan bilang apa? Tuhan sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat sederhana, tapi membangkitkan iman kita kembali. Membangkitkan pemikiran-pemikiran kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap sama. Allah yang tetap menjadi Allah yang penyedia. Allah yang dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh kekayaannya yang dia punya Bapak Ibu. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 19 menjadi ayat penutup. Dan saya berdoa ini menjadi sebuah doa kita dan terjadi dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang menarik Bapak Ibu, Tuhan kita itu akan memenuhi kebutuhan kita menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Siapakah sosok yang paling mulia di muka bumi ini? Yaitu Tuhan kita. Siapakah sosok yang paling kaya di muka bumi ini? Yaitu Tuhan kita. Artinya apa? Dia punya segala sesuatunya. Dia punya kreativitasan tingkat tinggi. Dia punya berkat yang tingkat tinggi. Dia punya kemuliaan yang paling tinggi Bapak Ibu. Dan semuanya itu akan diberikan kepada kita lewat cara apa? Memenuhi kebutuhan kita. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Bapak Ibu boleh jawab dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Jawab dalam hatimu. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sedang merasakan ketidaktersediaan? Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan, Tuhan aku butuh sosok Tuhan, nyatakan sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupanku. Saya berdoa mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah yang sedang merasakan hal ini. Dan ini adalah momen yang tepat. Sekali lagi saya mau katakan, ini adalah momen yang tepat. Ketika Bapak Ibu merasakan ketidaktersediaan itu, Tuhan akan datang pribadi lepas pribadi sama kita untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Sang Penyedia. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup Bapak Ibu dengan sebuah kesaksian. Kalau bicara tentang Allah penyedia Bapak Ibu, saya percaya Dia bukan cuma menyediakan kita karena janjinya Dia. Dia menyediakan segala kebutuhan kita karena Dia mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah
bank, bukan hanya sebagai menjadi sebuah security system, bukan hanya menjadi sebagai perangkat yang mensupport kehidupan kita. Bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi Allah kita kenapa disebut Allah Jehovah Jireh? Karena Dia menyayangi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, waktu 2 April yang lalu, anak saya lahir. Puji Tuhan dengan sehat, dengan selamat, dengan penyertaan Tuhan. Saya berpikir Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini. Waktu sebelum anak saya lahir Bapak Ibu, jauh dari hari kelahirannya, saya itu udah mulai sibuk Bapak Ibu. Sibuknya itu apapun saya persiapkan yang menurut saya menjadi kebutuhannya. Saya tidak tahu dan saya tidak peduli terhadap keinginan anak itu sebenarnya. Yang saya tahu apa yang dia butuhkan Bapak Ibu. Sebagai seorang calon papa Bapak Ibu, saya mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan sama anak ini. Mulai cari tahu apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan. Oh, mulai beli baby crib. Mulai beli tempat alat buat mandi gitu kan Bapak Ibu ya. Mulai beli pakaian-pakaian gitu kan. Mungkin kalau karena kungkung dan omanya kan masih generasi yang lalu gitu ya. Wah, belinya macam-macam. Beli popok kain, beli gurita, beli ini dan beli itu dan segala macamnya. Yang menurut kami menjadi sebuah kebutuhan bagi anak ini, kami persiapkan semuanya. Bahkan saya ingat Bapak Ibu, sebelum anak ini lahir jauh Bapak Ibu, masih hamil 1-2 bulan, kita udah mempersiapkan baju untuk yang nanti dipakai waktu lahir. Begitu sangat senangnya Bapak Ibu. Walaupun di dalam persiapan itu saya harus mengeluarkan uang. Walaupun di dalam persiapan itu saya harus mulai memikirkan uangnya dari mana. Saya harus mulai irit-irit pemakaian yang lain untuk kebutuhan anak saya. Tapi Bapak Ibu, tidak ada perasaan terbeban sama sekali. Saya tahu mungkin perasaan bapak-bapak yang di rumah, perasaan mami papi yang ada di rumah dalam mempersiapkan kebutuhan anaknya, itu gak ada beban sama sekali. Walaupun uang yang dikeluarkan cukup besar, selagi kita punya Bapak Ibu, kita akan keluarkan dengan sukacita, amin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa itu menjadi kebutuhan anak kita. Mau beliin sterilizer yang mahal pun kita akan belikan karena kita tahu itu kebutuhan dia Bapak Ibu. Dan ketika saya persiapkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, saya gak bisa habis pikir. Kalau saya aja Bapak Ibu, orang yang masih berdosa, orang yang masih punya emosi, orang yang masih bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan hal yang seperti itu kepada anak saya. Karena saya tahu anak saya membutuhkannya. Apalagi Bapak kita yang di surga, amin Bapak Ibu. Wow, Bapak kita yang di surga itu pasti menyediakan apapun yang kita butuhkan. Engkau yang di rumah Bapak Ibu, ketika engkau butuh sesuatu, engkau cukup bilang sama Tuhan. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin Bapak Ibu pikir, wah kayaknya Tuhan gak akan berikan karena permintaan saya terlalu besar. Saya mau bilang Bapak Ibu, Tuhan kita gak mungkin terbeban dalam memberikan berkatnya buat setiap kita. Ketika kita membutuhkan benar-benar, Tuhan kita adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dan di momen itu, Dia membuktikan diri Dia. Dia adalah Allah Sang Penyedia. Saya berdoa Bapak Ibu, bukan hanya saya yang yakin dengan 100% bahwa Allah kita adalah Allah yang penyedia. Tapi saya berdoa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu yakin dengan hatimu, dengan imanmu, dengan pikiranmu, dengan akal budimu. Engkau yakin hari ini bahwa Allah kita adalah Allah Sang Penyedia. Engkau gak perlu khawatir. Engkau gak perlu takut. Engkau gak perlu cemas. Karena Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin teman-teman yang mungkin lagi lulus SMA. Engkau yang lagi berpikir nyari kuliah. Tenang. Bahwa Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mungkin kau yang hari-hari ini sedang buka usaha. Tenang, karena Dia tahu apa yang kau butuhkan. Apapun yang hari-hari ini sedang kita pikirkan, tinggal kita kasih tahu sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan adalah sosok satu-satunya yang menjadi penyedia dalam kehidupan kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita berdoa sama-sama. Lewat firman Tuhan di Filipi 4 yang tadi kita baca Bapak Ibu. Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita lewat kekayaannya, lewat kemuliaannya. Biar hari ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita mendengar, tapi kita mengalami hadirat Tuhan. Ya mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, ambil waktumu sama Tuhan. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku Kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama katakan dengan lembut. Aku Kan memenuhi keperluanku. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kekayaan Dimanapun jemaatmu berada saat ini ya Tuhan, jamah kami, jamah kami. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Mari sekali lagi dengan lembut katakan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, yuk kita sembah Dia, sembah. Oh, oh. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Sembah Dia, sembah. Shikanaralaba siandaralaba yanaralaba labaraba. Shikanaralaba siandaralaba yanaralaba labaraba labaraba. Shikanaralaba siandaralaba yanaralaba labaraba labaraba. Shikanaralaba siandaralaba yanaralaba labaraba. Jamah kami ya Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh ya Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan. Saya mau katakan sekali lagi sama Bapak Ibu yang di rumah, setiap teman-teman yang ada di rumah, kalau hari ini engkau sedang mengalami ketidaktersediaan itu, ini adalah momen yang terbaik untuk Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah Sang Penyedia. Mari kita berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan, jamah kami, jamah kami. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Jamah kami, urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan.
Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Kalau hari ini kita diizinkan sama Tuhan, kita diberikan privilege untuk kita ada dalam perjamuan kudus sehidangan dengan Tuhan. Biar perjamuan kudus hari ini bukan hanya jadi sebagai persekutuan kita dengan Tuhan, tapi ini menjadi pertemuan yang intim kita sama Tuhan Bapak Ibu. Bahwa kita tahu lewat perjamuan kudus ini, Dia adalah Allah yang menyediakan apapun yang kau butuhkan. Dia adalah Allah yang selalu menyediakan bahkan sebelum kau meminta. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yuk mari Bapak Ibu, kita introspeksi kehidupan kita hari-hari ini. Kalau mungkin kita diingatkan ada perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ada dosa yang kita simpan, yuk mari kita ambil waktu, kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ambil waktu pribadimu sama Tuhan. Mungkin kau yang ada bersama suami atau istrimu, engkau boleh bergandengan tangan minta ampun sama Tuhan buat dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Tuhan Yesus, murnikan hati kami ya Tuhan sebelum kami sehidangan sama Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak ya Tuhan untuk undangan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami boleh sehidangan sama Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus kami ya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yuk mari Bapak Ibu yang di rumah, kita siapkan anggur dan roti kita. Mari Bapak Ibu kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita masuk perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang di rumah, jangan ada yang diam. Naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Shikanaralaba syandaralabalabarabalabaraba. Shikanaralaba syandaralabalabarabalabarabalabarabalabaraba. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Shikanaralabalabarabalabarabalabarabalabaraba. Shikanaralabalabarabalabarabalabarabalabaraba.
Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Angkat tangan kita tinggi. Ucapkan syukur. Ya mari kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya. Mari lebih lagi. Ucapkan syukurmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh sehidangan, kami boleh dilayakkan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar firman yang kami dengar, biar momen persekutuan yang manis ini ya Tuhan, itu bisa membangkitkan iman kami kembali. Biar membuat hubungan kami semakin intim sama Tuhan. Berkati para jemaat-Mu, mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus kuatkan. Mereka yang butuh mujizat, Tuhan berikan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bingung, Tuhan berikan jawaban doa-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita berdoa syafaat dan doa berkat. Ya Bapa dan surga, terima kasih buat firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Gama Febriandi Tuhan. Kiranya firman menguatkan teguhan kami bahwa Engkaulah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau sanggup menyediakan apapun yang kami perlukan, karena Engkaulah Allah yang sangat ajaib buat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih kiranya firman-Mu kuatkan dan teguhkan iman kami semua Tuhan. Dan kami semua jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami semua mengalami mujizat pertolongan yang sangat ajaib dari Engkau Tuhan. Melalui mujizat yang kami alami, kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sama-mu berdoa buat Pastor Gama Febriandi Tuhan. Kau berkati beliau, pakai beliau liberan lagi Tuhan. Bersama istri, anak, dimanapun beliau melayani, banyak jiwa dimenangkan untuk besaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Serta pekerjaannya maju berkembang, terus menjadi sarun berkat buat banyak orang, terutama buat teman-teman seiman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pastor Gama Febriandi dan saudara istri dan anak dalam tangan pengasihan saja Tuhan Yesus. Khusus kami berdoa saat ini buat Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo Tuhan. Korban visi misimu hati hamba, roh penggalang pada beliau lebih lagi Tuhan. Gembala sidang GB Gatot Subroto Tuhan. Kami yakin dengan iman kau pakai beliau liberan lagi Tuhan bagi bangsa Indonesia, bangsa-bangsa bahkan sampai ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat istri, anak, mantu, cucu, untuk dalam kuasa darah-Mu, penuh sempurna seluruh keluarga besarnya Tuhan. Buat keempat wakil gembala Tuhan, satu mereka dengan tali kasih dari Engkau Tuhan. Sampai mereka saling membantu, menolong pelayanan GB Gatot, Pak Niko di GB Gatot Subroto ini Tuhan. Sehingga kami yakin dengan iman GB Gatot Subroto akan kau pakai lebihan Tuhan. Banyak cabang, banyak ranting dibuka kembali untuk menuai jiwa-jiwa hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Apalagi di
Pentakosta ketiga ini. Kami yakin Tuhan penuhan besar terjadi hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya khususkan berdoa buat Karyawan Satu Hak dan Bapak Cabang GBI MKR, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Kau berikan visi misi pada beliau lebih lagi Tuhan, hati hamba, roh kembalaan, kerendahan hati, karakter Kristus dalamnya lebih lagi Tuhan. Pakai beliau banyak jiwa dimenangkan untuk pesan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Buat istri, anak, mantu, cucu menopang pelayanannya. Tutup semua dan kuasa darah-Mu Tuhan. Usaha Pak Toto maju berkembang sehingga menjadi seorang berkat buat banyak orang, terutama buat teman-teman seiman Tuhan Yesus. Terus juga berdoa buat Wakil Gembala GBI Usaha KR Tuhan, Bapak Michael Ang Tuhan, Kau berkati beliau, visi misi hati hamba, karakter Kristus padanya lebih lagi Tuhan, bersama istri, anak, mantu, cucunya Tuhan, terus dengan kuasa darah Tuhan. Berkat damai, sejahtera, sukacita, anugerah, kemampuan curah atas keluarga ini Tuhan. Baik keluarga ini lebih heran lagi sebagai alat saksi dimanapun berada untuk menuai jiwa-jiwa hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya khusus berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami lahir tinggal di bangsa ini Tuhan. Kami cintai bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan, Kau lawat bangsa kami Tuhan. Dari Merauke sampai Sabang, hujan pertobatan terjadi. Sehingga Pentakosta terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga banyak jiwa menangkan untuk besar kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Buat pemerintahan ada Tuhan, Presiden Jokowi bersama Wakil Maruf Amin. Seluruh Menteri Kabinet ada, pemerintah pusat sampai daerah, anggota MPR, DPR, DPD, TNI, Polri. Mereka menjalankan pemerintahan dengan adil, bijaksana, serta takut akan Engkau Tuhan. Dan melalui pemerintahan ini banyak jiwa dimenangkan untuk pesan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Karena hikmat kebijaksanaan pengurapan cara Jokowi Maruf Amin menghadapi persoalan bangsa Tuhan. Masa virus corona, masa krisis ekonomi, dan juga masa vaksin ini Tuhan lagi sedang dijalankan Tuhan. Kau pimpin sertai Tuhan, sehingga bangsa Indonesia Kau pulihkan dari virus corona dan dari ekonomi ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan iman Engkau pasti mencintai bangsa Indonesia, karena kami berdoa atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat para jemaat yang ikuti ibadah online ini Tuhan, baik dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan iman para jemaat dikuatkan melalui firman yang didengar Tuhan. Jemaat diteguhkan, dan para jemaat mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi dimanapun berada Tuhan. Para jemaat juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Segala mereka yang butuhkan, kami yakin dan iman, semua disediakan Engkau Tuhan. Dan para penjahat semua mengalami mujizat dan mujizat, dan menjadi kesaksian untuk menuai jiwa-jiwa hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah online ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu mendapat berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita di anon permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah.